Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ummul Azmi dari kelas 2020C dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah neuroscience. Baik, di dalam sejarah neuroscience ada 4 perkembangan. Yang pertama yaitu era 1770 sampai 250 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu neuroscience di abad pertengahan. Yang ketiga era neuroscience modern, dan yang keempat yaitu perkembangan neuroscience di Indonesia. Baik, untuk itu simak videonya selanjutnya ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah neuroscience di era 1700 sampai 250 sebelum Masehi. Yang pertama yaitu Hippocrates 460 sampai 379 sebelum Masehi. Hippocrates disebut sebagai moyang ilmu neurologi dan bapak ilmu medis, merupakan salah satu dokumenter medis paling berpengaruh sepanjang masa. Dia mulai mengamati dan bereksperimen di masa sistem dan sihir. Hippocrates adalah tokoh pertama kali yang membuat penggolongan penyakit sebagai akut, kronis, endemik, dan epidemi. Dia juga merupakan dokter medis pada masanya. Hippocrates percaya bahwa tubuh harus diperlakukan sebagai suatu bagian yang menyeluruh dan bukan hanya serangkaian bagian. Dia adalah orang pertama yang secara akurat menggambarkan gejala-gejala penyakit. Yang kedua yaitu Plato 387 sebelum Masehi. Plato percaya bahwa pikiran dan tubuh terbuat dari zat yang berbeda. Plato berpendapat bahwa pikiran dan tubuh pada dasarnya berbeda karena pikiran itu rasional, yang berarti bahwa memeriksa pikiran dapat menuntun pada kebenaran. Plato tidak mempercayai indera karena dapat mengacaukan kenyataan dengan imajinasi. Kasus paling ekstrim terjadi menurut Plato adalah ketika kita bermimpi atau berhalusinasi. Yang ketiga yaitu Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seperti diketahui bahwa pada awal kesadaran manusia, orang-orang telah tertarik untuk memahami dasar perilaku manusia. Filsuf Yunani kuno, Aristoteles percaya bahwa semua fungsi yang sekarang kita ketahui memiliki dasar di otak seperti ingatan, emosi, dan kesadaran dijalankan oleh hati. Dalam budaya Mesir kuno, ketika tubuh orang yang meninggal dipertahankan sebagai mumi, otak dianggap sebagai bagian tubuh yang tidak berguna. Aristoteles berpendapat bahwa hati adalah pusat sensasi dan gerakan. Bersama dengan Socrates dan Plato, Aristoteles dianggap sebagai salah seorang di antara 3 orang filsuf dunia. Dan ia berkata bahwa orang yang paling sempurna bukanlah orang yang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat menggunakan sebaik-baiknya dari bagian otak yang kurang sempurna. Yang keempat yaitu Herophilus 304 sampai 250 sebelum Masehi. Herophilus dikenal sebagai the father ilmu anatomi, sebagai anggota komunitas skolastik terkenal di kota Alexandria yang baru didirikan selama periode singkat dalam sejarah medis Yunani. Herophilus membuat pengamatan anatomis fenomenal dari tubuh manusia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman otak, mata, hati, organ reproduksi, dan sistem saraf. Perlu dicatat bahwa Herophilus adalah orang pertama yang melakukan pembedahan tubuh manusia secara sistematis dan secara luas diakui oleh bapak anatomi. Dia telah dipuji sebagai salah satu ahli anatomis terhebat yang pernah hidup. Hanya disaingi oleh Andreas Vesalius yang kemudian dianggap sebagai pendiri anatomi manusia modern. Yang kelima yaitu Erasistratos 280 sebelum Masehi. Erasistratos menulis banyak karya tentang anatomi, kedokteran praktis, dan farmasi. Sebagai ahli anatomi itulah ia paling terkenal, dan mungkin tidak ada satupun dokter kuno yang melakukan lebih banyak untuk mempromosikan cabang ilmu kedokteran itu pada dirinya. Bersama dengan Herophilus, disebut oleh para sejarawan sebagai potensi pendiri ilmu saraf karena pengakuannya terhadap saraf dan peran mereka dalam kontrol motorik melalui otak dan otot rangka. Lebih lanjut, Erasistratos dipandang sebagai salah satu dokter atau ilmuwan pertama yang melakukan pembedahan yang direkam dan potensi pembedahan bersama Herophilus. Sejarah neuroscience yang kedua yaitu neuroscience abad pertengahan.
Yang pertama yaitu Julius Caesar Arantius. Ia adalah salah satu ahli anatomi perintis dan ahli bedah abad ke-16 yang menemukan struktur anatomi tubuh manusia yang berbeda. Melalui salah satu penemuannya yang menonjol adalah hipokampus. Arantius menerbitkan deskripsi tentang hipokampus pada 1587 dalam bab pertama karyanya berjudul De Humano Foetu Liber. Banyak nomenklatur struktur ini termasuk ulat sture putih, tanduk amon, dan tanduk domba jantan. Namun istilah hipokampus telah menjadi yang paling banyak digunakan dalam hal ini. Yang kedua yaitu René Descartes 1596 sampai 1650. René Descartes adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang sangat dikenal melalui notasinya, yakni cogito ergo sum, yang artinya karena berpikir saya ada. René Descartes berusaha untuk memahami manusia bukan saja dalam fisik tapi mempelajari hal yang lebih luas tentang manusia. Ide terbesar Descartes adalah menggambarkan pineal sebagai pusat kendali tubuh dan pikiran. Descartes juga adalah orang yang pertama kali mendeskripsikan secara lengkap mengenai diagnosis retrospektif anomali, anatomi, dan identifikasi konfortasi kemampuan neuropsikologis dari individu. Yang ketiga yaitu perkembangan konsep sel. Di tahun 1665, Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Teori sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Sheldon 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann 1810 sampai 1882. Selanjutnya yang keempat yaitu Paul Broca 1824 sampai 1880. Broca adalah seorang dokter bedah dan antropolog fisik yang terkenal melalui penelitian-penelitian tentang otak dan tengkorak yang dilakukannya telah menunjukkan hubungan antara aktivitas jasmani spesifik dan area spesifik dari otak. Broca sangat dikenal dengan penemuannya tentang pusat produksi berbicara di otak pada bagian lobus frontalis, yakni kini dikenal dengan area Broca. Salah satu penelitian terkenalnya dan sangat ditekuninya adalah mengenai anatomi otak. Sebagai neuroanatomi, ia banyak memberi sumbangan akan pemahaman sistem limbik dan Rhencephalon. Broca juga menulis banyak artikel tentang anatomi otak, patologi tulang dan sendi, aneurisma, kaniometri, dan antropologi fisik, dan dia menemukan alat ukur yang digunakan bahkan hingga saat hari ini. Selanjutnya yang kelima yaitu Camillo Golgi 1843 sampai 1926. Camillo Golgi adalah seorang ahli biologi dan patologi berkebangsaan Italia yang dikenal karena karyanya pada sistem saraf pusat. Golgi sendiri terlibat dalam hampir selama 10 tahun dalam berbagai penyelidikan mengenai perbedaan struktur otak yang kemudian diterbitkan dalam monograf tentang Fine Anatomy of the Central Organs of the Nervous System, yang artinya menemukan anatomi pusat organ otak pada sistem saraf. Golgi juga menemukan organ sensorik tendon yang nantinya disebut dengan reseptor Golgi. Ia mempelajari siklus hidup dari Plasmodium falciparum dan membandingkan masa demam yang terjadi pada pasien malaria dengan siklus hidup organisme ini. Yang keenam yaitu James Wenceslas Pepys 1883 sampai 1958. James Wenceslas adalah seorang ahli saraf di Universitas Cornell dan kantor dari Universitas Wilder Brain Collection ketika ia menerbitkan artikel jurnal di mana ia menguraikan sirkuit baru untuk menjelaskan emosi. Dia berhipotesis bahwa hipokampus, cingulate gyrus, hipotalamus,
inti talamus anterior dan interkoneksi antara struktur-struktur inti ini membentuk mekanisme harmonis yang menguraikan fungsi emosi. Selain itu, sirkuit Papez mungkin juga berkaitan dengan memori dan kekuasaan pada berbagai komponennya pada penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, sindrom Korsakoff, demensia semantik, dan amnesia. Bagian C, yaitu era neuroscience modern, dipelopori oleh Santiagon Ramon y Cajal 1852 sampai 1934. Beliau adalah seorang dokter dan ilmuwan Spanyol yang dianggap sebagai pendiri neurobiologi modern. Beliau adalah orang yang pertama melaporkan secara tepat tentang anatomi sistem saraf. Temuannya adalah sentral dalam elaborasi doktrin neuron. Cajal menunjukkan bahwa sistem saraf terdiri dari sel-sel neuron yang terhubung satu sama lain. Next, di tahun 1906, Charles Scott Sherrington menunjukkan secara fisiologis komunikasi antara satu neuron dan neuron lainnya berbeda dengan komunikasi di sepanjang akson tunggal. Sherrington mempelajari gerak refleks, yakni sebuah respon otomatis otot terhadap rangsangan. Pada refleks lutut, neuron sensorik merangsang neuron kedua, kemudian neuron tersebut merangsang neuron motorik dan akhirnya merangsang otot. Sherrington juga mengamati beberapa refleks mengacu ke proses khusus yang terjadi pada celah antara neuron-neuron, yaitu yang pertama kecepatan refleks lebih lambat daripada konduksi impuls yang terjadi di sepanjang akson, yang kedua beberapa stimulus lemah yang diberikan dalam jeda waktu yang singkat atau pada lokasi yang berdekatan akan menghasilkan gerak refleks yang lebih kuat dibandingkan dengan satu stimulus. Yang ketiga itu gerak satu bagian otot terangsang, bagian yang lainnya akan relaksasi. Di dalam tahun 1990, Paul D. Mechlin 1913 sampai 2007, seorang dokter ahli saraf berkebangsaan Amerika merumuskan konsepsi mengenai otak yang disebut dengan the triune brain atau otak triun. Haryawan 2008 mengatakan bahwa otak reptil adalah bagian otak yang paling sederhana yang tugas utamanya adalah mempertahankan diri. Fungsi otomatis seperti degupan jantung dan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu sistem limbik adalah otak tengah yang memainkan peranan besar dalam hubungan manusia dalam emosi. Yang ketiga yaitu neokorteks merupakan topi otak, penutup yang melilit berupa zat berwarna kelabu yang merupakan 80-85% dari massa otak. Dan yang terakhir, bagian D yaitu perkembangan neuroscience di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan neuroscience tergolong belum begitu bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan masih awamnya sebagian besar masyarakat terhadap pemahaman tentang neuroscience. Perkembangan neuroscience di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap pentingnya neuroscience. Beberapa lembaga tersebut diantaranya Lembaga Sintesa atau Sinergi Terapan Neuroscience Indonesia. Namun belakangan ini perkembangan neuroscience semakin berkembang dengan ditandai adanya kesadaran dunia pendidikan untuk mengembangkannya yaitu neuroscience. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan mengenai sejarah neuroscience. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.